Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, tetap beriman. Allahu Akbar. Nah, sekarang Bu Lia akan mengajak kalian belajar tentang tema 2, subtema 2. Tentang apa? Tentang membandingkan bilangan, lalu ada deret bilangan atau bilangan loncat, lalu ada mengurutkan bilangan. Nah, coba sekarang siapkan buku paket kalian dan siapkan diri kalian untuk belajar ya nak. Nah, kita belajar membandingkan bilangan. Di sini bisa kalian lihat kaleng Nina 145. Kaleng Sari 137. Nah, kalau digambarkan akan menjadi seperti ini. 145, 137. Nah, kira-kira mana ya yang lebih banyak? Kalengnya Nina atau kalengnya Sari? Yuk kita lanjut. Kaleng Nina 145, kaleng Sari 137. Kaleng Nina jika dituliskan 100 ditambah 40 ditambah 5. Nah, kaleng Sari jika dituliskan 100 ditambah 30 ditambah 7. Nah, cara untuk menentukan suatu bilangan itu lebih banyak atau kurang dari, yaitu dengan menggunakan dengan membandingkan nilai angka pada tempatnya. Seperti 100-ratusannya, 40 sebagai puluhannya, dan 5 dan 7 itu sebagai satuannya. Kita bandingkan nilai kaleng Nina dan nilai kaleng Sari. Nah, kita lihat lagi kaleng Nina 145, kaleng Sari 137. Kaleng Nina jika dituliskan 145, kaleng Sari jika dituliskan 137. Nah, di sini kita bandingkan antara ratusannya, puluhan, dan satuan. Coba kalian lihat ratusan kaleng Nina dan ratusan kaleng Sari. Perhatikan puluhan kaleng Nina dan puluhan kaleng Sari, serta satuan kaleng Nina dan satuan kaleng Sari. Kita lihat di sini. Nilai angka pada ratusan sama. Ya, ratusannya kaleng Nina dan kaleng Sari sama ya. Nah, nilai pada puluhan tidak sama. 40 dan 30. Lebih banyak punya Nina. Maka kaleng Nina lebih banyak dari kaleng Sari. Kaleng Sari lebih sedikit dari kaleng Nina. Begitu ya nak? Nah, selanjutnya kita mengenal simbol membandingkan bilangan. Kalau tadi kaleng Nina 140 dan kaleng Sari 137. Berarti jawabannya adalah lebih banyak kaleng Nina atau 145. Maka simbolnya seperti ini.
maka kaleng Nina lebih banyak daripada kaleng Sari. Nah, perhatikan, jika angka yang lebih banyak itu yang digarut ya nak, atau tandanya itu seperti mau dimakan begitu ya. Nah, kalau yang lebih kecil itu dibelakangi dengan sudut lancipnya itu. Tandanya, lihat, perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Simbol seperti itu menunjukkan bilangan kurang dari. Nah, simbol yang kedua menunjukkan bilangan lebih dari. Nah, jika simbolnya sama dengan, itu menunjukkan bilangan sama nilainya. Oke. Selanjutnya, nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka jawabannya itu ada bilangan 336 dengan 383. Yuk kita bandingkan sama-sama ya. 300, kita tulis 300, ditambah 30, ditambah 6. Selanjutnya, yang kedua, 300 ditambah 80 ditambah 3. Bilangan, kita tulis yang atas terlebih dahulu ya. Bilangan 336 kurang dari 383. Jadi 336 tandanya seperti itu nak. Lebih kecil namanya atau kurang dari. Lancipnya di belakangi. Jadi angkanya dibelakangi oleh lancip. Yang lebih besar itu dihadapkan. Ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan menderetkan bilangan atau bisa disebut dengan bilangan loncat. Kita mulai dengan bilangan loncat 2 dulu. Ya. Nah, kalian akan temukan di latihan soal deret bilangan. Nah, boleh jelaskan tentang ini ya. Misalkan di sini angka 26. Langsung ke angka 28. Dilanjutkan dengan angka 30. Dilanjutkan dengan angka 32. Nah, ini jika ada pertanyaannya, kata atau bilangan yang hilang itu bilangan berapa ya? Nah, atau kalau ada pertanyaan, bilangan deret bilangan di atas memiliki loncat berapa ya? Seperti itu. Atau bisa akan dilanjutkan dengan angka berapa ya? Nah, pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, kalau seperti ini jawabnya adalah kita lihat. Kita cari bilangan yang hilang itu angka berapa dan loncat berapa. Oke? 1. Nah, angka 27. 2. Inilah yang dinamakan loncat 2. 1. Nah, bilangannya sudah ada 2. Loncat 2. 1. Nah, 2. Loncat 2. Nah, ini adalah bilangan loncat 2. Selanjutnya, Buli akan contohkan lagi, masih dengan deret bilangan loncat 3. Ada angka 20, langsung ke angka 23, langsung ke angka 26, dan langsung ke angka 29. Wah, berarti ada berapa bilangan yang hilang ya? Oke, kita hitung bareng-bareng ya. 1, berarti hilang angka 21. 2,
ke angka 22. 3. Ini yang dinamakan loncat 3. 20 hitungnya 21, 22, 23. Inilah yang dinamakan bilangan loncat 3. Selanjutnya loncat 1, 24, loncat 2, 25, loncat 3, 26. Oke, dari angka 23, 23-nya simpan di mulut, hitung, jarinya siapkan 3, 24, 25, 26. Itu yang dinamakan loncat 3. Nah, sekarang lanjut. 26-nya di mulut, loncat 3, 27, 28, 29. Inilah yang dinamakan loncat 3. Bagaimana Bu jika loncat 4 dan loncat 5? Itu akan mengikuti seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan cacah. Urutkan bilangan di bawah ini dari yang terkecil. Bulia akan berikan contoh dari yang terkecil. Dari yang terbesar bagaimana Bu? Caranya sama. Yuk kita hitung bareng-bareng. Bulia punya kartu 352, 347, dan 375. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat nilai angka pada ratusannya sama. 300 di kartu pertama, kartu kedua 300, kartu ketiga pun 300. Nah, ya kan? Karena sama, kita coret. Karena dari sini kita tidak tahu mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Nah, kalau sudah tahu, kita lihat sekarang puluhannya. Nilai pada puluhan tidak sama. Cari nilai yang lebih kecil pada puluhan. Kartu pertama puluhannya 50. Kartu kedua puluhannya 40. Kartu ketiga puluhannya 70. Nah, berarti dari situ sudah terlihat mana yang lebih kecil. Maka jawabannya adalah 347. Disusul dengan 352. Dan selanjutnya disusul dengan 375. Begitu ya nak. Nah, pesan Bulia, jika tidak mengerti, ingat, jangan diam ya nak, terus bertanya sampai mengerti. Selamat belajar dan tetap semangat. Oke, sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.